Deretan kisah pilu calon haji batal berangkat ke Tanah Suci. Ada yang minta pulang karena ingat putrinya. Setiap umat muslim tentu mendambakan untuk menginjakan kaki serta beribadah di Tanah Suci Mekah. Sebab ibadah haji termasuk dalam rukun Islam yang kelima. Banyak cara yang mereka lakukan untuk berangkat haji. Salah satunya mengumpulkan uang semaksimal mungkin. Entah berapa tahun lagi uang itu akan terkumpul. Yang terpenting adalah niat dan rajin menabung. Namun selangkah lagi menuju Tanah Suci, deretan calon jemaah haji ini malah memilih pulang ke tanah air. Alasannya beragam. Ada yang tiba-tiba ingat putrinya hingga keluarga tak tega melihat sang nenek berangkat haji seorang diri. Seperti apa kisahnya? Berikut ulasannya. Kisah nenek Salami calon haji asal Kediri yang meminta pulang sesaat pesawatnya hendak berangkat ke Tanah Suci beredar luas di jagat maya. Dalam video, peristiwa itu terjadi di Asrama Haji M Berkasi, Surabaya Sukolilo, Surabaya pada Senin 5 Juni 2023 lalu. Nenek Sulami binti Abani menolak naik bus menuju Bandara Juanda dan meminta pulang ke rumahnya. Meski coba dibujuk dan ditenangkan, nenek berusia 70 tahun yang terlihat sudah mengenakan seragam calon jemaah haji itu bersikeras menolak berangkat. Padahal nenek Salami sudah menunggu beberapa tahun untuk bisa pergi haji tahun ini. Namun sang nenek tetap tak mau berangkat haji. Ia pun mengaku tak apa-apa jika uangnya hilang. Kemudian salah satu pendamping haji mengatakan, jika nenek itu tetap diberangkatkan namun ditunda. Dilansir dari sejumlah sumber, nenek Salami ternyata meminta pulang karena teringat acara selamatan 7 hari meninggalnya sang putri bungsu. Sang putri yang berusia 37 tahun meninggal dunia pada Rabu 31 Mei 2023 lalu. Selain itu, nenek Salami juga mulai pikun sejak 2 tahun terakhir. Nenek Salami sendiri mendaftar haji pada 2011 lalu. Warga Kelurahan Bandar Kidul Kota Kediri itu masuk dalam kelompok terbang 32 Kota Kediri. Awalnya nenek Salami direncanakan berangkat bersama suaminya, namun sang suami meninggal dunia lebih dahulu. Sehingga porsi haji suaminya turun ke ahli waris, yaitu putri bungsunya. Tetapi takdir berkata lain. 3 hari sebelum berangkat ke Surabaya, sang putri juga meninggal dunia, sehingga ia harus berangkat sendiri. Putri Salami lainnya Umi Hanafia mengatakan, ibunya itu memang sudah mengalami penurunan ingatan sejak 2 tahun ini. Kini nenek Salami sudah kembali ke keluarganya dan akan diberangkatkan jika kondisinya sudah memungkinkan. Lalu salah satu putra Salami, Khairul Anam, menjelaskan, ibunya tiba-tiba meminta pulang karena teringat bahwa hari itu adalah 7 hari meninggalnya sang adik atau putri bungsu Salami. Salami sendiri memiliki 5 buah hati. Menurut Khairul Anam, ibu mereka tidak merasa akan berangkat haji dan meminta diantar pulang. Jadi kadang ingat, kadang tidak. Saat itu tidak merasa pergi haji, merasa masih di sekitaran rumah. Kemudian ingin pulang bantu-bantu selamatan 7 hari adik. Jelas Khairul Anam. Terkait kondisi kesehatan ibunya, Khairul Anam mengatakan, secara fisik ibunya sehat dan masih mampu berjalan, serta pergi ke kamar mandi sendiri. Bahkan, ketika putra-putrinya mengantar ke titik pemberangkatan haji, ibunya merasa senang. Nenek Salami diketahui tergabung dalam rombongan khusus jemaah haji dengan kursi roda dan terpisah dari kenalan atau tetangga yang juga berangkat haji. Kondisi ini membuat ibunya bingung dan lupa di mana dia berada, sehingga akhirnya meminta pulang. Kisah serupa datang dari kota Malang di mana penantian panjang Supiah untuk berangkat ke Tanah Suci harus tertunda. Warga Bumiayu, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang itu harus merelakan kesempatan berangkat haji tahun ini karena pihak keluarga tidak setuju, mengingat kondisinya yang sudah sepuh dan berangkat sendirian. Supiah mendaftar haji pada 29 Maret 2017 dan berdasarkan usia termasuk calon jemaah haji yang mendapat prioritas untuk diberangkatkan ke Tanah Suci. Kala itu turut mendaftar juga Ahmad Fatoni, cucunya, dengan pertimbangan akan menjadi pendamping. Namun kemudian muncul ketentuan kalau pendampingnya harus putra atau putrinya. Maka putri dan menantu Supiah, Yani Suryati dan Abdul Hayy, akhirnya mendaftar. Namun pada musim haji 2023 hanya Supiah yang mendapatkan panggilan untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Karena itu keluarga kemudian mempertimbangkan keberangkatan Supiah jika tanpa pendampingan dari keluarga. Dipikir-pikir nanti kerepotan di sana, akhirnya tidak jadi berangkat, tegas Abdul Hayy. Sementara Suryati mengaku tidak tega bila ibunya harus berangkat seorang diri. Suryati kasihan dengan petugas pendamping bila harus mengurusi ibunya, terlebih harus mengurusi pekerjaan bersifat pribadi saat membersihkan diri atau buang air.
Supaya sepintas terlihat masih sehat meski usianya sudah senja, namun pendengarannya sudah kurang baik, sehingga saat diajak bicara perlu dibantu Suryati. Menurut Suryati, Supia masih bisa sholat dengan berdiri, namun untuk berjalan agak kurang. Supia juga sudah menerima perlengkapan haji seperti seragam, mukena dan tas. Keluarganya juga sudah membayar seluruh biaya penyelenggaraan ibadah haji, sebesar 56 juta pada 5 Mei lalu. Saat sudah melunasi BPIH, rupanya keluarga Supia belum mengetahui adanya ketentuan soal tidak adanya pendamping untuk calon haji lansia. Suryati sempat bingung mendengar informasi tersebut. Pasalnya, sejak awal ia telah merencanakan diri untuk mendampingi ibunya yang sudah tua. Keluarganya hanya bisa berharap Supia bisa berangkat haji bersama. Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Malang Mukhlis mengatakan untuk ketentuan haji tahun ini juga tidak ada pendamping. Pun pasangan suami istri juga tidak dapat dipastikan berangkat haji bersama. Menurutnya banyak yang tidak bisa berangkat dengan alasan lain. Ada yang akan melahirkan, sedang hamil, sedang sekolah di luar negeri, dan alasan lainnya. Rata-rata para calon jemaah haji lansia atau pasutri menunda berangkat haji di tahun selanjutnya agar bisa berangkat bersama.